Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dari kelas HIA Angkatan 2018. Sebagai tugas mata kuliah isu-isu global, saat ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang isu kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Samboja. Saya akan melakukan self-evaluation terhadap tugas video saya sebelumnya pada video pertama dan video kedua, lalu menjelaskan konsep dan pendekatan yang saya gunakan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Self-evaluation pada video pertama saya merasa saya agak terlalu cepat dalam berbicara, lalu masih kesulitan dalam memberikan data spesifik untuk di Kecamatan Samboja, karena memang sulit untuk ditemukannya, sehingga saya menambahkan data dari yang saya dapatkan melalui sebuah pernyataan seorang pejabat atau kepala instansi, lalu juga pernyataan dari petugas terkait yang terdapat dalam sebuah surat kabar seperti BBC, Kompas, dan lainnya. Dan saya masih kurang dalam menyebutkan data, seperti pertama, jumlah dampak pohon yang terbakar serta jenis-jenisnya, 2. Jumlah titik panas, ketiga, jumlah kematian akibat kabut asap, keempat, serta penanggulangannya akibat kebakaran hutan dan lahan. Di video kedua, saya masih kurang dalam mengelaborasi isu kebakaran hutan dan lahan, karena tidak menggunakan konsep dan pendekatannya. Lalu menurut saya, solusi yang saya sebutkan masih kurang sehingga diperlukan lagi penambahan solusi. Untuk penambahan data, di tahun 2016 pernah terjadi kebakaran yang menghabiskan 2 hektar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, di mana lokasi ini masih termasuk daerah Kecamatan Samboja dan berdekatan dengan area konservasi Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF Samboja Lestari, sehingga kondisi ini mengancam kehidupan orangutan dan beruang madu di habitat konservasi. Lalu, menurut pernyataan Koordinator Komunikasi BOSF, jika di sekitar area BOSF telah dikelilingi area tambang dan pemukiman masyarakat. Saat ini BOSF merawat 164 orang utan dan menjaga 50 beruang madu titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pihak BOSF rutin melakukan patroli mendeteksi titik api untuk pengecekan areal yang termasuk dalam kawasan konservasi BOSF. Tambahan, jika pihak BOSF terkadang masih menggunakan cara tradisional dengan memakai ranting kayu pohon untuk menangkal mundur api dan menggunakan penyemprot tanaman, diakui jika hal ini menyulitkan bagi para petugas. Terkait dengan riset penelitian studi Universitas Harvard dan Universitas Columbia atas kasus kematian di Indonesia, Singapura, dan Malaysia akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hanya mengamati pada orang dewasa. Pihak BNPB mengatakan 43 juta orang terdampak kabut asap, serta 500 orang mengalami infeksi pernapasan yang serius. Penambahan solusi sosialisasi terhadap masyarakat di area hutan dengan tidak melakukan pembersihan lahan dengan pembakaran, serta adanya kontribusi pemerintah dalam penanganan kebakaran, seperti memberi fasilitas-fasilitas mandiri yang membantu untuk pengendalian jika terdapat kebakaran sebelum datangnya petugas pemadam. Isu saya melihat pada pendekatan security studies, kajian dalam melihat isu-isu berkaitan keamanan yang tidak hanya berfokus militer dan aktornya bukan hanya negara. Security studies memiliki turunan yaitu human security dan memiliki lagi turunan yaitu 7 kriteria menurut UNDP, dan isu saya terkait pada konsep environmental security dan health security. Konsep environmental security mengacu pada ancaman akibat perubahan lingkungan, di mana bertujuan melindungi manusia dari kerusakan alam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan jangka panjang seperti isu kebakaran ini perlu bertahun-tahun merehabilitasi hutan. Lalu kerusakan alam akibat alam itu sendiri seperti penyebab gejala El Nino. Contohnya ancaman kesehatan, yang mana seharusnya manusia mendapatkan keamanan lingkungan, bahkan terhindar dari isu tersebut. Tetapi karena kebakaran hutan dan lahan menjadi terkena penyakit ISPA akibat dampak kabut asap, sehingga keamanan manusia terganggu dan hidupnya terancam, karena seharusnya manusia mendapatkan perlindungan hidup dengan udara dan hidup yang terjamin kesehatannya, dan hal ini berkaitan juga dengan health security. Untuk konsep environment yang mengacu kondisi fisik lingkungan, mulanya hutan hijau asri sebagai habitat orang utan, karena kebakaran hutan dan lahan menjadi terganggu dan pohon menjadi hangus terbakar, sehingga orang utan dievakuasi, bahkan pohon yang telah lama tumbuh berpuluh-puluh tahun menjadi mati. Contohnya pohon meranti yang setiap tahun pertumbuhannya 0,5 cm dan diperlukan waktu 15 tahun untuk merehabilitasi hutan Samboja.
Hingga kesimpulannya bahwa isu kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 dapat diklasifikasikan isu global karena berdampak dan mengancam bagi kehidupan, terkhususnya pada pernapasan dan kasus kematian, perubahan iklim, dan mengganggu aktivitas manusia dan penerbangan. Kebakaran di tahun 2015 dianggap sebagai tahun terburuk dalam sejarah, bahkan bersamaan dengan Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah, sehingga riset penelitian studi Universitas Harvard dan Universitas Columbia menyatakan akibat kebakaran hutan dan lahan Indonesia di tahun 2015 menyebabkan kematian di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura dalam jurnal Environmental Research Letter. Lalu mengancam populasi hewan khas Kalimantan dan pohon yang berumur tua. Penyebab isu ini karena fenomena El Nino, perluasan lahan dengan cara pembakaran, para penebang liar, serta adanya permainan politik lahan jelang pilkada, menurut penelitian dalam jurnal International Forestry Review. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.